Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erpi Kartini, saya mahasiswa D3 Kebidanan dari Stika Siarsi Mataram, akan menjelaskan tentang PPT LTA saya, yaitu saya mengambil tentang KEK. Di sini definisi KEK adalah salah satu keadaan malnutrisi, di mana keadaan ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun dalam kurung kronik yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut satu atau lebih zat gizi. Keadaan KEK terjadi karena tubuh kekurangan satu atau beberapa jenis zat gizi yang dibutuhkan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan tubuh kekurangan zat gizi antara lain yaitu jumlah zat gizi yang dikonsumsi kurang, mutunya rendah atau keduanya. Zat gizi dikonsumsi juga mungkin gagal untuk diserap dan digunakan untuk tubuh. Pendapat lain juga mengatakan penyebab dari KEK dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama penyebab tidak langsung, yang kedua penyebab tidak langsung. Tanda dan gejala KEK di sini yaitu pertama lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm, yang kedua badan kurus, BB tidak sesuai dengan tinggi badan, yang ketiga turgo kulit kering, yang keempat konjungtiva pucat, yang kelima nafsu makan berkurang, yang keenam mual dan muntah, yang ketujuh badan lemas, yang kedelapan merasa cepat lelah. Komplikasi yang akan terjadi pada ibu yaitu terhadap ibu dapat menyebabkan risiko dan komplikasi antara lain seperti anemia, perdarahan, berat badan tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Selanjutnya terdapat persalinan mengakibatkan persalinan sulit dan lama persalinan sebelum waktunya dalam kurung prematur, perdarahan. Komplikasi yang terjadi pada janin yaitu terdapat janin dapat mengakibatkan keguguran atau abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi dengan berat lahir rendah dan kurung BBRR. Penanganan kekurangan energi kronik yaitu menurut Supriyasa 2013, KEK dapat dicegah dan ditangani melalui berbagai langkah, antara lain pertama menganjurkan ibu untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi, kedua menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan mengurangi beban kerja pada ibu hamil, ketiga menambah pemasukan zat besi dalam tubuh dengan meminum tablet penambah darah guna mencegah terjadinya resiko KEK pada ibu hamil. Di sini selanjutnya panduan social distancing ibu selama hamil. Adapun social distancing ibu hamil selama COVID-19 yaitu pertama dengan cara cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sedikitnya selama 20 detik. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Yang ketiga, sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Yang keempat, gunakan masker medis saat sakit. Yang kelima, tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu. Keenam, jaga jarak minimal 1 meter. Selanjutnya di sini tinjauan kasus KEK pada Nyonya N dan Nyonya H. Data subjektifnya di sini kasus 1, identitas pasien, nama ibu Nyonya N, nama suami Tuan D, umur ibu 22 tahun, umur suami 22 tahun, agama ibu dan suami Islam, pendidikan terakhir ibu SMA, suami SD, pekerjaan ibu IRT, pekerjaan suami buruh, alamat ibu dan suami yaitu Dusun Tegal, Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Data subjektif pasien nomor 2, inisial ibu Nyonya H, nama suami Tuan M, umur ibu 25 tahun, umur suami 25 tahun, agama ibu dan suami Islam, pendidikan terakhir ibu SMA, pendidikan terakhir suami SMA, pekerjaan ibu ERT, pekerjaan suami wira swasta, alamat ibu dan suami Dusun Tegal, Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Keluhan utama pasien nomor 1, ibu mengatakan pusing, lemas, merasa cepat lelah. Riwayat keluhan utama ibu
Ibu hamil 7 bulan mengatakan pada saat sebelum menikah nafsu makan berkurang sehingga ibu makan 1-2 kali sehari. Bahkan kadang-kadang ibu tidak pernah makan. Ibu mengatakan sering pusing dari usia kehamilan 1 bulan. Ibu merasa lemas pada bulan pertama sampai bulan keempat kehamilan. Tapi saat ini ibu sudah tidak lemas. Ibu mengeluh cepat lelah dan dari usia kehamilan 6 bulan ibu mengatakan penghasilan suaminya per bulan kurang lebih Rp500.000 dan saat ini ibu hanya mengkonsumsi tablet penambah darah saja. Kasus nomor 2, keluhan utama ibu yaitu ibu hamil mengatakan pusing, lemas dan merasa cepat lelah. Riwayat keluhan utama, ibu hamil 8 bulan mengatakan pada saat sebelum hamil nafsu makannya berkurang, jadi ibu jarang makan. Makan 1-2 kali sehari, ibu mengatakan sering pusing dari sebelum hamil. Ibu mengeluh lemas dari usia kehamilan 4 bulan dan ibu mengeluh cepat lelah dari usia kehamilan 6 bulan. Ibu mengatakan penghasilan suaminya per bulan yaitu Rp1.500.000. Saat ini ibu hanyalah mengkonsumsi tablet penambah darah saja. Pola nutrisi pasien pertama, makanan saat hamil komposisinya nasi, sayur, ikan, frekuensinya 1-2 kali sehari, komposisinya setengah piring, makanan pantangan tidak ada. Minuman saat hamil komposisi air putih, frekuensi 6-7 gelas sehari. Pasien nomor 2, makanan saat hamil komposisinya yaitu nasi, ikan, sayur, daging. Frekuensinya 1-2 kali sehari, komposisi setengah piring, makanan pantangan tidak ada. Minuman saat hamil komposisinya air putih, frekuensinya 7-8 gelas per hari. Di sini pola istirahat pasien pertama siangnya 2 jam, malam 6-7 jam, masalah tidak ada. Pasien kedua istirahat siang 2 jam, malam 6-7 jam, masalah sering terbangun pada malam hari karena ingin BAK. Selanjutnya data objektif. Pasien nomor 1, keadaan ibu baik, kesadaran komposmetis, tanda-tanda vital, tekanan darah 100/70, nadi 90 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, BB sebelum hamil 40 kg, BB saat hamil 44 kg, tinggi badan 150, lila 20 cm, HPL tanggal 7 bulan 7 2020. Pasien nomor 2, keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmetis, tanda-tanda vital ibu, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, BB sebelum hamil 40 kg, BB saat hamil 45 kg, tinggi badan 160, lila 20 cm, HPL tanggal 18 bulan 7 2020. Selanjutnya pemeriksaan fisik, pasien nomor 1, mata simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih. Pasien nomor 2, pemeriksaan fisik mata simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik, pasien pertama cek laboratorium tidak ada, pasien kedua pemeriksaan laboratorium hari atau tanggalnya tanggal 17 bulan 1 2020, HB 11,2 gram, HbSAg negatif, golongan darah O, protein urin negatif. Analisa masalah di sini etiologi kasus pertama, pendapatan rendah, asupan nutrisi meningkat, pemilihan makanan tidak bisa terpenuhi, asupan gizi tidak terpenuhi, gangguan asupan nutrisi, selanjutnya kek. Etiologi kasus kedua, ibu tidak memperoleh kesempatan memperbaiki tubuhnya, asupan gizi tidak terpenuhi, zat gizi gagal diserap oleh tubuh, kek. Intervensi kasus pertama, beritahu pada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan. Yang kedua, jelaskan ibu tentang keadaan yang dialami saat ibu kek. Ketiga, jelaskan dampak yang ditimbulkan kek. Yang keempat, beri pendidikan tentang gizi pada ibu hamil. Kelima, anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. Keenam, anjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi tablet penambah darah. Ketujuh, berikan pendidikan kesehatan tentang social distancing. Ketujuh, anjurkan ibu untuk segera menghubungi petugas kesehatan jika ada keluhan.
Selanjutnya intervensi pasien kedua. Pertama, beritahu pada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan. Yang kedua, jelaskan ibu tentang keadaan yang dialami saat ini. Ketiga, jelaskan dampak yang ditimbulkan KEK. Keempat, berikan pendidikan tentang gizi pada ibu hamil. Kelima, anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. Keenam, anjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi tablet penambah darah. Ketujuh, beri pendidikan kesehatan tentang social distancing. Kedelapan, anjurkan ibu untuk segera menghubungi petugas kesehatan jika ada keluhan. Di sini evaluasi pasien nomor 1. Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan, yaitu tekanan darah 100/70, suhu 35,1, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, lila 20 cm, TFU sepusat, teraba bulat dan lunak di pundus, dalam kurung bokong. Selanjutnya, ibu mengerti tentang yang dialaminya. Selanjutnya, ibu sudah mengetahui dampak yang akan ditimbulkan baik pada dirinya dan pada janinnya. Selanjutnya, ibu sudah mengetahui makanan yang harus dikonsumsi selama hamil. Selanjutnya, ibu bersedia untuk melakukan istirahat yang cukup. Ibu bersedia untuk tetap mengkonsumsi tablet penambah darah. Ibu mengerti tentang cara pencegahan COVID-19. Selanjutnya, ibu akan segera menghubungi petugas kesehatan jika ada keluhan. Evaluasi pasien kedua, ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan, yaitu tekanan darah 100/70, suhu 36,1, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, lila 20 cm, TFU pusat, teraba bulat dan lunak di pundus, dalam kurung bokong. Ibu mengerti tentang yang dialaminya. Selanjutnya, ibu sudah mengetahui dampak yang akan ditimbulkan baik pada dirinya dan pada janinnya. Selanjutnya, ibu sudah mengetahui makanan yang harus dikonsumsi selama hamil. Ibu bersedia untuk melakukan istirahat yang cukup. Ibu bersedia untuk tetap mengkonsumsi tablet penambah darah. Ibu mengerti tentang cara pencegahan COVID-19. Selanjutnya, ibu akan segera menghubungi petugas kesehatan jika ada keluhan. Sekian dari PPT saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.